Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 RKPL Paralel A ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Pertama izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hendri, NRP 89. Kemudian ada Nesya NRP 9, Arifal NRP 144, dan Putri NRP 151. Yang pertama, kami akan membahas mengenai waterfall model. Definisi dari waterfall model. Waterfall model adalah sebuah metode pengembangan sistem di mana antara satu fase ke fase lain dilakukan secara berurutan. Menurut Ian Sommerville dalam bukunya yang berjudul Software Engineering, metode model air terjun ini memiliki tahapan utama yang mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Waterfall model sering dinamakan classic life cycle atau bisa disebut linear sequential model. Lalu tahapan-tahapan dari waterfall model. Yang pertama ada requirement analysis, yaitu mencari dan menganalisa informasi mengenai kebutuhan pengguna agar dapat menentukan batasan perangkat lunak. Yang kedua adalah menentukan dan merencanakan segala hal yang berkaitan dengan teknis pengembangan perangkat lunak, disebut dengan sistem desain. Lalu tahapan ketiga disebut implementation, yaitu proses realisasi desain yang dilakukan dengan penulisan code. Dalam proses ini, penulisan code dibagi menjadi beberapa modul atau unit yang terintegrasi dalam tahap selanjutnya. Yang keempat adalah tahap integration and testing, yaitu menggabungkan modul-modul yang telah dibuat sebelumnya dan menguji apakah software tersebut sudah sesuai. Lalu yang kelima, operation and maintenance. Software yang sudah berhasil dibuat mulai dioperasikan oleh pengguna. Selama penggunaan sistem, dilakukan juga pemeliharaan software atau maintenance. Lalu kegunaan spesifik dari waterfall model. Model waterfall lebih cocok untuk sistem atau perangkat lunak yang memiliki jangka pendek dan bersifat generik. Generik ini maksudnya sistem dapat diidentifikasi semua kebutuhannya dari awal dengan spesifikasi yang umum atau sederhana. Karena juga kebanyakan perusahaan lebih memilih menggunakan model manajemen umum untuk keseluruhan proyek, maka model proses perangkat lunak berdasarkan waterfall model masih umum digunakan. Baik, selanjutnya adalah keunggulan dan apa sih keunggulan dan kekurangan waterfall model? Nah, keunggulannya itu ada 4. Yang pertama, job desk dan timeline yang diberikan itu dapat terlihat dengan jelas, lalu lebih mudah dikontrol, estimasi biaya perusahaan itu juga akan terlihat lebih jelas, dan orientasi pada hasil akhir juga akan lebih jelas. Dan next. Dan kekurangannya adalah proses mendefinisikan kebutuhan secara detail bisa menjadi proses yang sangat sulit. Kenapa? Dan fleksibilitas dalam pengembangan software itu juga terbatas, dan proses ini bisa membutuhkan waktu yang sangat lama. Lanjut. Dan dari semua hal itu ada istilah tertentu yang dapat kita temukan dalam waterfall model ini. Lanjut. Yang kami temukan ada 3, yaitu dalam tahapan ada unit testing, di mana arti unit testing itu adalah setiap unit yang dikembangkan itu akan diuji fungsionalitasnya. Lalu ada linear sequential model dan classic life cycle yang ditemukan dalam definisi waterfall model, di mana linear sequential model itu adalah menggambarkan pendekatan yang sistematis dan berurutan pada pengembangan perangkat lunak. Sedangkan classical life cycle itu adalah suatu metode atau proses pengembangan perangkat lunak berurutan. Next. Lalu berikutnya, contoh software waterfall model. Next. Apa saja software yang mengimplementasikan waterfall model? Yang pertama ada a Large Energy Management System atau AMS for Southern California Edison yang dibuat pada awal tahun 1970-an. Lalu yang kedua ada a Large EMS System for Florida Power and Light yang dibuat pada tahun 1980. A Large EMS for Houston Light and Power pada tahun 1980 juga. A SCADA AGC and Water Housekeeping System for Kraftok Control Center pada 1990, dan a Large EMS System for Hong Kong Electric Company pada 1990, dan Urbano A Heavy Rail Transportation System for San Juan Puerto Rico 1990, dan yang paling awal adalah a Large Rail Traffic Control, maksud saya yang paling terakhir itu adalah a Large Rail Traffic Control System for Canadian National Railway
pada tahun 2000. Next. Nah, selanjutnya kami akan membahas mengenai V-shape model. Nah, definisi dari V-shape model sendiri adalah model pengembangan perangkat lunak yang didasarkan pada hubungan antara setiap fase pengembangan siklus hidup yang tercantum dalam model waterfall, yang merupakan pengembangan perangkat lunak dan fase yang terkait dengan pengujian. Nah, berikut adalah tahap dari V-shape model. Pertama ada tahap desain yang terdiri dari requirement, sistem desain, arsitektural, dan modul. Sementara di sisi sebelahnya itu terdapat tahap testing atau validasi yang terdiri dari unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Next. Tahap pertama yaitu requirement design. Nah, pada fase ini klien mendapatkan gambaran atau diminta memberikan gambaran kebutuhan yang diharapkan dapat dipenuhi oleh software. Dan ini juga merupakan kegiatan yang sangat penting untuk dikelola dengan baik, karena sebagian pelanggan tidak yakin dengan kebutuhan yang sebenarnya. Setelah itu, requirement design biasanya berhubungan dengan acceptance testing, yaitu aktivitas untuk menguji sejauh mana sistem atau software dapat membantu memecahkan business case. Acceptance testing mengungkap masalah kontabilitas dengan sistem lain yang tersedia di lingkungan pengguna. Juga untuk menemukan masalah non-fungsional seperti beban dan kinerja cacat pada aktual lingkungan pengguna. Tahap 2 yaitu ada sistem desain. Desain sistem memiliki pengaturan dan pemahaman yang merinci hardware lengkap dengan komunikasi untuk mengembangkan produk. Kedua, melakukan hal ini pada tahap awal membuat lebih banyak waktu untuk pelaksanaan tes yang sebenarnya nanti. Sistem desain berhubungan dengan tahap testing yaitu sistem testing. Sistem testing dilakukan untuk menguji atau melihat sejauh mana sistem software dapat memenuhi kebutuhan secara keseluruhan. Nah, sistem ini bersifat menyeluruh berdasarkan fungsional, ketergantungan pintar, dan komunikasinya. Lalu, menguji persyaratan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi yang dikembangkan. Dan rencana pengujian sistem dikembangkan berdasarkan sistem desain. Desain sistem. Next. Selanjutnya yaitu tahap 3, terdiri dari arsitektural design, yaitu memahami dan merancang spesifikasi arsitektur. Biasanya lebih dari satu pendekatan teknis yang diusulkan dan berdasarkan kelayakan teknis dan finansial keputusan akhir diambil. Desain arsitektur berhubungan dengan tes integrasi yang dilakukan untuk menguji koeksistensi dan komunikasi dari modul internal dan sistem. Oke. Tahap 4 ada modul desain. Pada fase ini, desain internal rinci untuk semua modul sistem yang ditentukan disebut desain tingkat rendah. Penting bahwa desain tersebut kompatibel dengan modul lain dalam arsitektur sistem dan sistem eksternal lainnya. Modul desain berhubungan dengan tahap tes yaitu unit tes. Unit testing dalam pengujian pada tingkat kode dan membantu menghilangkan bug pada tahap awal meskipun semua cacat tidak dapat ditentukan oleh unit testing. Tahap 5 yaitu coding, bahasa pemrograman yang paling cocok ditentukan berdasarkan sistem dan persyaratan arsitektur. Pengkodean dilakukan berdasarkan pedoman, coding, dan standar. Kode berjalan melalui berbagai alasan kode dan dioptimalkan untuk kinerja terbaik sebelum final membangun diperiksa ke repositori. Tujuan utama dari V-shape ini pertama agar menjadi mudah dalam mengelola karena kekakuan model.
Yang kedua, seiring berkembangnya industri, teknologi telah menjadi lebih kompleks, semakin cepat dan selamanya berubah. Namun tetap ada seperangkat prinsip dan konsep dasar yang berlaku saat ini seperti ketika IT sedang dalam masa pertumbuhan. Yang ketiga, secara akurat mendefinisikan dan memperbaiki persyaratan pengguna. Keempat, rancang dan bangun aplikasi sesuai dengan persyaratan pengguna yang berwenang. Kelima, validasi bahwa aplikasi yang telah mereka bangun memenuhi persyaratan bisnis yang sah. Terus terakhir, pelacakan cacat proaktif yang cacat ditemukan pada tahap awal. Ini adalah keuntungan menggunakan V-model. Jadi V-model ini ada beberapa keuntungan daripada waterfall model. Yang pertama, dia dapat bekerja sangat baik untuk proyek-proyek kecil yang requirement-nya, kebutuhannya itu mudah dipahami. Kedua, dia itu mudah untuk memanage karena sifat kakunya V-model, sehingga dari proses fase ke fase dalam siklus itu memiliki tujuan yang spesifik. Kemudian, model ini juga berfokus pada verifikasi dan validasi aktivitas di awal siklus, sehingga meningkatkan kemungkinan membangun produk yang lebih bebas kesalahan dan berkualitas lebih baik di akhirnya. Berikutnya adalah kelemahan menggunakan V-model. Yang pertama, dia memiliki resiko dan ketidakpastian yang tinggi jika diaplikasikan ke proyek-proyek yang besar, termasuk apabila proyek tersebut menggunakan orientasi objek. Yang kedua, sekali sistem di dalam proses testing itu sangat sulit untuk kembali mundur ke fase sebelumnya, sehingga harus dipastikan dulu di tahap itu harus selesai. Berikutnya, dia tidak cocok untuk proyek yang requirement-nya mudah sekali berubah, sesuai yang di awal tadi, karena V-model ini bentuknya kaku, sehingga lebih cocok untuk proyek-proyek kecil yang requirement-nya sudah jelas. Terakhir, tidak ada sistem yang dapat digunakan sampai satu siklus selesai. Berbeda dengan mungkin SDLC lain yang bisa mencoba sistem sebelum satu siklus ini selesai. Next. Contoh aplikasi yang menggunakan V-model adalah aplikasi kasir, di mana aplikasi kasir itu merupakan aplikasi sederhana, berbeda dengan aplikasi akuntansi yang biasanya memiliki fitur lebih rumit. Selain itu, kasir juga memiliki tujuan spesifik, yaitu menghitung jumlah belanjaan pelanggan. Terus juga dapat diimprovisasi dengan menambahkan fitur seperti stok, pendapatan, dan lain-lain. Terus, kasir juga memiliki requirement yang jelas, di mana harus ada seperti nama barang, kode barang, harga barang, dan lain-lain. Sehingga tidak ada sesuatu yang sifatnya requirement-nya aneh atau tidak terduga. Berikut adalah referensi dari presentasi ini. Baiklah, terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.